Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 18 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, Juru Selamat, Penebus, Penolong, Penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Roh-Mu ya Yesus, kiranya menguasai kami agar kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Sabat dan Dunia Alamiah. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oleh sebab itu, melalui penciptaan, kita harus mengenal halik itu. Buku alam adalah sebuah buku pelajaran yang besar, yang berhubungan dengan kitab suci yang harus kita gunakan untuk mengajar orang lain dari hal tabiatnya dan menuntun domba-domba yang hilang kembali kepada Allah. Manakala pekerjaan Allah dipelajari, Roh Kudus menyinarkan keyakinan ke dalam pikiran. Ini bukanlah keyakinan yang dihasilkan oleh pemikiran yang logis, tetapi kecuali pikiran telah menjadi terlalu gelap untuk mengenal Allah, mata terlalu kabur untuk melihat Dia, telinga terlalu tuli untuk mendengar suaranya, maka suatu arti yang lebih dalam dipahami dan kebenaran-kebenaran rohani yang luhur dari firman yang tertulis itu terkesan dalam hati. Maksud Kristus dalam ajaran perumpamaan ini ialah sesuai dengan tujuan hari perhentian. Allah memberikan kepada manusia peringatan dari hal kuasa penciptaannya, agar mereka dapat melihat Dia dalam perbuatan tangannya. Hari perhentian meminta kita untuk memandang hasil ciptaannya serta kemuliaan Khalik. Dan oleh sebab Ia ingin kita berbuat hal itu sehingga Yesus menghimpunkan pelajaran-pelajaran yang berharga ini dengan keelokan benda-benda alam. Pada hari perhentian kudus, di atas segala hari-hari yang lain, kita harus mempelajari pekabaran-pekabaran yang ditulis Allah bagi kita dalam alam. Kita harus mempelajari perumpamaan Juru Selamat, di mana Ia mengucapkannya di ladang dan di bawah pepohonan, di bawah langit yang terbuka, di atas rumput dan di tengah bunga-bunga. Kehadirannya adalah nyata di hadapan kita dan berbicara ke dalam hati kita tentang damai sejahtera dan kasih-Nya. Dan Kristus telah menghubungkan ajarannya tidak saja dengan hari perhentian, tetapi juga dengan pekan kerja. Ia mempunyai hikmat bagi orang yang membajak dan menabur benih. Dalam membajak dan menabur, menanam dan menuai hasil, Ia mengajarkan kepada kita untuk melihat suatu gambaran dari pekerjaan rahmat dalam hati. Demikianlah dalam setiap bidang pekerjaan yang bermanfaat dan setiap sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan, Ia ingin kita mendapatkan pelajaran dari kebenaran ilahi. Maka pekerjaan kita sehari-hari tidak lagi menyerap perhatian kita dan membawa kita untuk melupakan Allah. Ia akan terus-menerus mengingatkan kita dari hal Khalik dan penebus. Pemikiran tentang Allah akan melintas seperti benang emas melalui segala kekhawatiran rumah tangga dan pekerjaan kita. Bagi kita, kemuliaan wajah-Nya sekali lagi akan menduduki wajah alam. Kita selalu akan belajar pelajaran-pelajaran yang baru mengenai kebenaran semawi dan bertumbuh ke dalam peta kesuciannya. Demikianlah kita akan menjadi murid Tuhan, dan di dalam tugas di mana kita telah dipanggil, kita akan tinggal di hadapan Allah. Yesaya 54 ayat 13 dan 1 Korintus 7 ayat 24. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menyatakan dalam Fundamentals of Christian Education halaman 85 paragraf 3 yang berkata, ada keharmonisan antara alam dan kekristenan, karena keduanya memiliki penulis yang sama. Siapakah penulis alam dan kekristenan? Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 395 paragraf 2 berkata, penulis alam adalah penulis Alkitab. Penciptaan dan kekristenan memiliki satu Allah. Allah lah penulis Alkitab, alam, dan kekristenan. Bagaimana caranya?
Medical Ministry halaman 208 paragraf 2. Hadirkan Alkitab dan pengarangnya, Allah, langit dan bumi, dan Kristus Sang Anak, karunia Allah yang agung bagi dunia. Allah menjadikan, menulis, dan mengaruniakan segalanya hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal. Karunia agung bagi manusia, Yesus Kristus. Oleh karenanya, penting untuk kita belajar dari alam, sebab penulis alam dan Alkitab sama. Artinya, pesannya sama. Apakah itu? Mari kita lihat beberapa pelajaran tentang alam. Yang pertama, kasih dan karakter Allah. Pohon-pohon yang tinggi, burung-burung yang indah menyanyikan lagu-lagu bahagia mereka untuk pencipta mereka, berbicara dengan indera mereka tentang kebaikan, belas kasihan, dan kebajikan Allah. Setiap daun dan bunga dengan warna bervariasi mengharumkan udara, mengajar mereka, yaitu anak-anak, bahwa Allah adalah kasih. Semua yang baik dan indah dan cantik di dunia ini berbicara kepada mereka tentang kasih Bapa surgawi kita. Karakter Allah yang dapat mereka temukan dalam karya ciptaannya. Science of the Times, Agustus 5 tahun 1875, artikel B, paragraf 10. Dari alam kita dapat belajar bahwa Allah adalah kasih, dan ini dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian, kesempurnaan Allah. Ketika hal-hal dari alam menunjukkan penghargaan mereka terhadap pekerja utama dengan melakukan yang terbaik untuk memperindah bumi dan untuk mewakili kesempurnaan Allah, maka manusia harus berjuang di bidang mereka untuk mewakili kesempurnaan Allah, yang memungkinkan dia untuk mengerjakan melalui mereka tujuan keadilannya, belas kasihan, dan kebaikan. Manuskrip Releases volume 20 halaman 153 paragraf 9. Alam menyatakan kesempurnaan pekerjaan Allah dan demikian juga seharusnya kita bekerja. Selanjutnya, penciptaan Allah. Setiap kali kita melihat dunia, kita diingatkan akan tangan Allah yang perkasa yang menjadikannya ada. Kanopi di atas kepala kita dan bumi di bawahnya ditutupi dengan karpet hijau. Panggilan untuk mengingat kuasa Allah dan juga kebaikannya yang penuh kasih. Dia bisa saja membuat rumput menjadi coklat atau hitam. Tetapi Allah adalah pencinta yang indah, dan karena itu Dia telah memberi kita hal-hal yang indah untuk dilihat. Siapa yang bisa melukis bunga-bunga dengan warna lembut yang dipakai Allah untuk bunga-bunga itu? Manuskrip 16-1865, paragraf 11. Untuk inilah Dia memberi kita hari ketujuh, hari Sabat, yang ditinggalkannya sebagai tanda atau peringatan atas karya ciptaannya. Berikutnya, tentang penurutan hukum. Kuasa yang sama yang menopang alam juga bekerja di dalam manusia. Hukum besar yang sama yang membimbing bintang dan atom sama-sama mengendalikan kehidupan manusia. Hukum yang mengatur tindakan hati, yang mengatur aliran arus kehidupan ke tubuh adalah hukum intelijen perkasa yang memiliki yuridiksi jiwa. Dari Dia semua hidup berasal. Kesatuan manusia dengan alam dan dengan Allah, kekuasaan hukum Allah yang mengatur seluruhnya dapat mengesankan pikiran dan membentuk karakter. Ini adalah pelajaran yang perlu dipelajari oleh setiap manusia pada hari Sabat. Selanjutnya, menabur benih. Nyonya White menjelaskan, perumpamaan tentang penabur dan benih menyampaikan pelajaran rohani yang mendalam. Benih mewakili prinsip-prinsip yang ditanamkan di dalam hati dan pertumbuhannya adalah pengembangan karakter. Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 142 paragraf 2. Hati kita adalah kebun yang perlu ditanam dengan benih yang baik dan pertumbuhan dalam kasih karunia. Nyonya White menyatakan, petani itu membajak tanahnya dan menabur benihnya. Tetapi dia tidak bisa membuat benih itu tumbuh. Dia harus bergantung pada Allah untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh kuasa manusia. Tuhan menempatkan kekuatan vitalnya ke dalam benih, menyebabkannya muncul dalam kehidupan. God's Amazing Grace halaman 286, paragraf 6.
Saat benih tumbuh, maka pertama-tama muncul tangkai, lalu bulir, kemudian jagung penuh bulir. Ketika anak-anak diberitahu tentang pekerjaan yang Allah lakukan untuk benih, mereka belajar rahasia pertumbuhan dalam kasih karunia. Apa yang terjadi di dalam tidak terlihat, tetapi hasilnya nyata. Inilah pekerjaan Roh Kristus itu yang adalah kasih karunia Allah bagi kita dalam hidup kita. Renungan hari ini menyatakan bahwa dalam membajak dan menabur, menanam dan menuai hasil, Yesus mengajarkan kepada kita untuk melihat suatu gambaran kasih karunia atau rahmat di dalam hati. Sebab memang Roh Kristus bekerja di dalam hati kita, tanpa kita bisa lihat, tetapi hasilnya nyata. Itulah yang dapat kita pelajari dari menanam benih. Bagaimana benih itu bertumbuh, kita tidak bisa lihat bagaimana pekerjaan di dalam tumbuhan tersebut, tetapi hasilnya kita lihat. Dia bertumbuh semakin besar dan semakin besar. Demikian juga kita yang memiliki Roh Kristus. Kita berubah dan bertumbuh bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena atas apa yang Allah lakukan melalui Roh Anak-Nya. Dan masih banyak pelajaran lainnya dari alam yang dapat kita pelajari tentang kasih dan karakter Allah. Tetapi ini sudah cukup membantu kita, serta dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita dan sesama. Karenanya, belajar dari alam dapat kita lakukan pada hari Sabat, sebagaimana kita berjalan di alam bersama keluarga kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas cuplikan pelajaran dari alam yang dapat kami terima sehubungan dengan kasih dan karakter Bapa yang Engkau nyatakan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami tentang alam. Yesus selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan alam untuk mengajarkan kebenaran. Karenanya biarlah kami menggunakan waktu-waktu indah hari Sabat untuk mempelajari alam dan mengajarkannya kepada keluarga dan sesama. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.